Solusi Abah Davi, Pengamat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang waktu yang sangat lama dalam pengungkapan kasus Rajapati Subang yang menimpa kedua almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ini sangat sekali membagongkan, dan drama-drama terlalu banyak dimunculkan. Apakah memang hendak mencari informasi ataukah memang tidak sengaja terjadi drama atau bagaimana? Intinya ketika Abah Davi sendiri hendak bertanya kepada beberapa narasumber termasuk juga ke penyidik, Abah ulangi lagi di video ini, sangat tidak kooperatif istilahnya. Ya, bisa juga dimengerti kalau misalnya adalah para narasumber ini merasa banyak pemotongan dalam videonya oleh beberapa pihak. Ya, intinya ini juga yang membuat sulit bagi orang-orang yang betul-betul hendak mengungkap kasus dan mencoba netral ketika pemikirannya sama. Padahal ketika cocok bertemu dengan orang-orang yang memang memahami dan menginginkan terungkapnya kasus ini, bisa saja narasumber ini terlepas dari persoalannya atau bahkan juga bisa terjerat dalam hukum. Jadi dua saja pilihannya dibandingkan ketika video yang selalu dipotong-potong. Kalau Abah sendiri selama kode etik yang pernah Abah pelajarin tidak melarang, Abah akan lakukan seperti itu saja. Subscribe dong. Dan selama rentang waktu 2 tahun dan kita baru menyambut tahun baru 2024 ini, meninggalkan tahun 2023, sebetulnya banyak jejak yang belum sempat Abah angkat di video-video terdahulu. Tapi saat ini di video ini Abah kembali kepada persoalan fokus ke yayasan sambil menunggu rentang masa 15 Januari 2024 ini tentang berkas yang katanya dari pihak Polda Jabar sudah sampai ke kejaksaan kembali, di mana apakah akan dikembalikan lagi oleh pihak kejaksaan ke Polda ataukah menjadi berkas yang memang siap untuk disidangkan dengan istilahnya P21. Selama menunggu jenjang ini, Abah akan mengulang kembali dan mencoba memberikan saran solusi yang mana kasus ini memang adalah awalnya kasus pembunuhan, tapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan Abah dari beberapa persoalan kasus-kasus lainnya, dan ini pun sudah diakui oleh pihak Polda Jabar bahwa ini adalah harta, tahta, dan wanita, terutama harta. Sumber harta ini Abah ulang, sebetulnya ini Abah sudah pernah ungkapkan di video lalu, tapi sayangnya kebanyakan kekuatan daripada video Abah ini kurang untuk didengar. Karena kenapa? Entah juga karena banyak orang suka menonton hal-hal kosong, informasi-informasi kosong, tapi tidak mau mendengarkan sambil mencoba menambah pengalaman baru tentang cara-cara hukum di dalam suatu proses hukum, seperti contohnya di kasus pembunuhan ibu dan anak Jalan Cagak Subang ini. Saran Abah sendiri kepada pihak penyidik Polda Jabar
dan ini pun sangat disesalkan dengan minimnya sekali informasi. Seharusnya ada keseimbangan antara informasi pembunuhan dan informasi dari terindikasi hartanya atau korupsinya kah, atau apakah, atau TTPPU-nya kah, atau bagaimana, atau penggelapan uangnya kah, sumber-sumber dari mana. Jangankan untuk itu, Krimum sendiri saja sangat minim informasinya, dan kehumasannya sendiri, setelah nantilah mungkin di video ini Abah bisa munculkan atau tidak perbedaan pola kerjanya Polda Jabar dengan beberapa Polda lainnya se-Indonesia. Akhirnya Abah sedikit memahami dan sedikit tidak memahami, karena jujur saja profesionalitasnya kurang di dalam pekerjaannya sebagai humas, yaitu corongnya daripada pimpinan. Dan Krimsus sendiri hingga saat ini belum ada kabarnya, padahal diketahui dari 2001, 2022, 2023, terutama di awal-awal kasus ini pernah terjadi penyidikan dana, rekening, koran, yayasan, terus surat-surat berharga lainnya, tapi sampai sekarang informasinya nol besar. Ini yang perlu dipahami. Dan jujur saja, Abah melihat, berdasarkan Abah juga mengamati persoalan-persoalan sebelum ini terjadi, jujur polanya kacau balau di dalam pengungkapan kasus, bukan saja cuma dari dalam penanganan TKP, awal TKP yang memang juga sudah amburadul, tapi pola dalam penyelidikan ini kurang dan terlalu menekankan kesenyapan tanpa mempedulikan KIP, di mana sebetulnya di tahun-tahun terdahulu sekitar tahun 2011-an itu sebetulnya Mabes Polri sendiri mencoba membenahi tentang penanganan peraturannya melalui Perkap tentang keterbukaan informasi atau KIP ini, dan coba berbenah. Tapi ternyata sampai tahun 2024 terkhususnya di Polda Jabar, undang-undang KIP ini sepertinya diabaikan karena cara berpikirnya belum berubah dan tidak bisa memilah antara informasi yang bisa menghambat terbukanya kasus dan tidak terungkapnya kasus. Jadi tidak memahami informasi-informasi di mana sebetulnya Polri sendiri butuh dukungan dari masyarakat. Dukungan ini bukan cuma saja memihak, tapi memberikan saran, solusi, dan juga plus kritikannya. Tapi sayang ini tidak dilakukan. Dan ini saran Abah sekarang, untuk penanganan kasus Subang ini, itu seharusnya informasi daripada yayasan dan apa temuan-temuan dari yayasan tersebut, itu seharusnya sudah mulailah, harusnya digembar-gemborkan, harusnya ditampilkan di media jurnalis, media-media YouTuber, termasuk juga Abah gitu. Karena kenapa? Dari sekian banyak YouTuber yang menjadi pengawal kasus Subang ini, tapi yang mencoba untuk memberikan saran, kritikan, dan solusi sepertinya hanya satu-satunya, tanpa berpihak kepada kiri dan kanan, di mana memang inilah yang harusnya dilakukan. Kalau menurut Abah, entahlah kalau menurut yang lain. Kenapa Abah selalu mengulang-ulang? Karena memang akan terjadi lagi pengulangan sepertinya. Tapi oke lah, kita tunggu tanggal 15 Agustus ini kayak apa ini berkas ini. Nah, yayasan sendiri belum kita pahami TPPU-nya bagaimana, dana-dana asing lainnya bagaimana. Yang ada cuma tentang temuan dari pihak Polda Jabar sendiri yang memang sebetulnya sudah diketahui juga oleh para YouTuber termasuk Abah, penyelewengan dana BOS yang sebetulnya kalau memang mau diungkapkan
dan memang penyelidikannya dilakukan secara benar, SOP, perkap dan undang-undangnya dilakukan, jujur saja akan ditemukan tokoh-tokoh pejabat baik di kedinasan, terutama di kedinasan ini akan didapat, mulai dari bendaharanya, apakah kadisnya, ataukah yang lain-lainnya yang berhak memberikan perizinan tentang dana bos ini, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kementerian. Ini abah ulang lagi. Jadi sebetulnya juga naif kalau untuk yang masalahnya TPPU-nya atau korupsinya ini terlalu ditutup-tutupi, karena ini terindikasi kuat melibatkan orang-orang yang punya harta besar dan juga pangkat besar atau jabatan besar atau tinggi istilahnya. Apakah itu bisa di lingkup kabupatennya, provinsinya, bahkan juga di tingkat pusatnya atau kementeriannya. Makanya Abah sarankan di awal-awal tahun 2001 dulu, 2002 Abah pernah mengatakan kalau Krimsus ini kan memang sudah ada aturannya untuk lintas organisasi dalam pengungkapan suatu kasus, di mana salah satu lembaga yang memang dikhususkan yang bisa bekerja sama dengan Krimsus di tubuh Polri adalah KPK. Nah, dan untuk hal lain selain itu adalah BNN dalam peredaran miras dan narkobanya. Karena kenapa? Kalau kita mengacu kepada suatu hal pembunuhan, itu banyak faktor. Tapi faktor-faktor utama adalah ketika seseorang kehilangan kendali daripada akal pikirannya adalah satu yang sudah sangat diketahui, ada bahan adiktif namanya yang masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa cairan, serbuk atau segala hal. Nah, kalau orang-orang BNN sudah sangat paham lah tentang hal itu. Apa saja? Yaitu miras oplosan, mungkin juga serbuk-serbuk daripada narkoba, ganja dan segala hal. Nah, tapi di sini untuk di Subang sudah diketahui peredaran mirasnya dengan miras oplosannya. Makanya perlu dilibatkan lembaga lain. Karena memang lembaga-lembaga ini sudah diatur untuk saling bekerja sama untuk pengungkapan kasus. Intinya adalah pengungkapan kasus, bukan dalam persaingan di dalam pengungkapan kasus. Jadi saran Abah sebagai pengamat, kalau memang ada ego, buanglah ego itu. Karena ini adalah kita bagaimana menjaga keamanan, kenyamanan dalam suatu negara yang memang menjadi tugas utama dari semua lembaga yang diciptakan oleh negara. Ini saran Abah. Dan terutama untuk kasus Subang ini, yayasan ini yang perlu informasinya dibuka. Ada apa, kenapa? Apakah bisa saja melibatkan itu mantan anggota DPR dan juga masih juga anggota DPR, bisa saja terjadi. Mantan bupati atau masih bupati aktif, bisa saja terjadi. Karena untuk hal korupsi sudah banyak kasus yang melibatkan daripada, boleh dibilang, raja-raja kecil di suatu daerah. Itu saja yang Abah bahasakan. Mungkin kalau selama ini pengungkapan kasusnya lambat di Polda Jabar, ada sesuatu hal, sebab yang sebetulnya Abah sendiri ketika Abah turun mengamati di beberapa tempat, Abah sudah pahami, cuma tidak mungkin kita akan belak-belakan, kecuali ada kata kecuali ketika sudah diberikan masukan oleh masyarakat seperti Abah 2-3 kali, ya mungkin Abah akan meminta teman-teman lainnya untuk turun frontal, bahkan membuat suatu laporan secara resmi kepada lembaga-lembaga lainnya tentang yang namanya korupsi seperti itu. Tapi di sini masih mengharapkan sambil menunggu lihat tanggal 15 berkas ini, apakah kinerja Polda Jabar ini sangat bagus, bisa sesuai seperti penghargaan-penghargaan yang telah diterima. Itulah yang ingin dibuktikan. Dan juga harapan Abah, cerdaslah juga untuk melihat media, pergunakanlah media semaksimal mungkin. Ini tidak maksimal penggunaan media. Karena kenapa? Begitu banyak lembaga-lembaga media yang ada di Jabar,
Tapi yang selama mengungkap kasus Subang ini dan kasus-kasus lainnya cuma itu lagi gitu. Padahal setelah Abah kembali ke daerah Jawa Barat mengamati, lalu juga dengan apa yang namanya aturan yang ada di setiap instansi pemerintah dan juga Polri, itu biasanya di Polri itu, baik terutama di Polda itu ada namanya bidang kehumasan yang akan berkumpul para jurnalis. Tapi di kasus Subang ini sangat disayangkan tidak ada YouTuber lagi. Makanya Abah sendiri mencoba untuk membuka perusahaan PT Abah ini, yang memang PT jurnalis yang bisa menerbitkan jurnalis ini untuk aktif di Jabar. Karena kenapa? Karena Abah sendiri memakai YouTuber ini adalah awalnya cuma hanya sebagai awal daripada mengamati daerah Jabar. Apakah di dalam perkembangan pembangunannya dan lain-lainnya. Dan awalnya juga Abah menggunakan ini sebagai TikTok, dan juga ini adalah untuk usaha Abah gitu. Tapi ternyata ini daerah bagi Abah adalah daerah yang Abah cintai, yaitu Jabar, di mana Abah ulang lagi pernah sekolah di sini, pernah banyak orang-orang Abah kenal di sini, dan juga istri Abah juga orang di sini, yang lahir besarnya di Jabar, di Bandung. Jadi Abah kaget ketika daerah ini Abah ulangi minta maaf sekali, yang sudah umurnya ratusan tahun, tapi kalah dengan provinsi yang baru berumur jagung puluhan tahun saja, bahkan sekitar 15 tahunan saja sudah masih kalah di dalam beberapa faktor pembangunannya, keamanannya yang ada di Jawa Barat ini. Jadi jujur saja sebetulnya Abah tidak mau berbicara terputar tentang kasus Subang ini, karena memang sebetulnya dari awal kasus ini pun sudah terungkap. Tapi ini seperti drama sinetron. Kenapa Abah katakan seperti itu? Karena Kapolda dulu saja sudah mengatakan akan membuka ini kasus. Abah ulangi di sekitar puasa dan Lebaran, tapi tiba-tiba Kapoldanya tergantikan. Makanya Abah selalu mengatakan pihak Mabes yang turun tangan langsung dengan tim Kapolrinya. Entahlah sekarang Kapolda yang sekarang ini ada termasuk bagian daripada tim Pak Kapolri atau tidak. Tapi kalau cuma seorang Kapolda saja yang turun tanpa ada kesinergian dengan anak buahnya, kasus ini tetap akan lambat terungkap. Akan terungkap, tapi sangat lambat. Karena kenapa? Karena tidak ada kesinergian. Minta maaf saja Abah katakan ini. Karena dalam suatu lingkup pekerjaan itu harus ada yang namanya teamwork. Walaupun dikatakan oleh YouTuber A, B, J ini adalah dukung pihak Polda Jabar, tidak usah dikasih tahu juga. Setiap yang namanya masyarakat Indonesia akan mendukung Polri-nya selama benar. Itu yang perlu dipahami. Dan ketika salah, diingatkan, itulah haknya masyarakat. Makanya Pak Kapolri sendiri selalu mengatakan dengan program-programnya, dan juga sudah pernah dikatakan, terbukalah informasi dan bekerja samalah dengan masyarakat. Tapi bukan dipilih-pilih, dipilah-pilah seperti ini. Karena kalau memang seseorang yang memang menjadi pencari berita, dia akan cari sentral yang paling bisa dipercaya, yaitu kedinasan pemerintah, lalu dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Seperti itu cara teknis kerjanya.
Jadi mungkin untuk saran Abah, ini kasus Subang yang masalah yayasannya ini itu perlu sekali untuk diberikan informasi perkembangan kasusnya bagaimana. Apa saja yang sudah dapat, rekening itu di mana, ATM itu di mana. Seperti itu yang perlu dikembangkan. Lalu barbuk lainnya itu ada di mana? Nah, selama ini pun sampai beberapa kali press release, barbuk tidak pernah diperlihatkan. Walaupun tidak semua barbuk, tapi ada barbuk. Disebutkan nama-nama barbuknya apa saja yang ada di Polda Jabar. Ini sunyi senyap senyum semua. Barbuk apa yang ada di Polda Jabar? Tinggal difoto atau tinggal videokan. Itu yang kerjanya humas harusnya dilakukan. Itu yang sebut namanya laporan daripada pekerjaan kepada atasan yang paling tertinggi di Polda. Lalu Polda kena habis itu apa pernah sebutkan loh di video apa lagi. Tidak ada jenjang itu dilakukan. Ya, kita memang cuma mengharap saja. Kita akan lihat bagaimana kasus tanggal 15 Juni ini, Januari ini nanti. Disitulah akan dilihat keprofesionalannya. Apakah kasus ini kalaupun P21 apakah akan kalah di persidangan? Akan sia-sia selama ini kalau kalah di persidangan. Dan ini juga harus dipahami oleh pimpinan tertinggi di Mabes Polri. Ya, nggak tahulah apa yang mau Abah bicarakan lagi, terutama juga untuk DPR RI juga harus mengamati. Banyak juga anggota DPR RI yang berasal dari Jawa Barat, mulai dari ujung Bogor sampai ujung perbatasan Pulau Jawa. Tapi anggota DPR RI-nya sendiri pada diam semua ketika terjadi zaman pemilihan lagi, baru pada turun dengan janji-janji nggak tahu benar apa tidak. Inilah yang terjadi dan sangat disayangkan. Provinsi yang berumur ratusan tahun ini Abah nilai kalah dengan provinsi yang baru seumur jagung. Abah sebut saja salah satunya. Ini Jabar. Abah dulu ada di Sulbar. Barnya sama. Cuma Su dan Sul. Ja dan Sul. Itu aja. Abah lama merantau di Sulawesi Barat. Banyak hal kelebihan di sana dibandingkan di sini. Makanya Abah mulai mencoba untuk berpartisipasi sebagai masyarakat aktif di Jabar ini untuk bagaimana pembangunan ini terarah. Karena kenapa? Abah banyak juga seponakan dan juga saudara di sini yang kehidupannya tidak seperti yang digembar-gemborkan selama Abah mendengar dari waktu masih di Sulawesi oleh pihak-pihak pemerintahan terkait di Jabar. Dan juga keamanannya pun seperti itu. Dan ini sangat mengagetkan sebetulnya kasus di daerah kecil Subang yang kita kenal ini sebetulnya ada daerah pariwisata. Ada dua kali atau berapa kali itu ke sana, lupa lagi, ke Subang. Di situ aja Abah sudah melihat dan menilai, dan itu ternyata betul terjadi. Salah satunya miras. Ya, seharusnya inilah yang apa sebetulnya udah terlalu lama bicara 2 tahun lebih tentang ini. Buat apa Abah bicara terlalu banyak, kecuali mungkin Abah munculkan saja video-video lalu dan coba dicerna. Mungkin bahkan live dengan setiap video yang baru diposting, di video-video lama dulu Abah posting, kita bicarakan. Kok di kasus lain ini bisa mujarab, di kasus Subang tidak? Kan seperti itu. Kalau memang ini juga seorang tingkat Mabes Polri saja Sambo bisa kalah pintar, berarti ada orang yang pangkatnya sama dengan Sambo kemarin atau bahkan lebih yang bermain di kasus ini. Itu saja simpel penilaian.
itulah harapan selama menunggu 15 Januari ini. Dan kasus Subang ini mungkin yang Abah harapkan ini juga harapan juga dari para pengawal kasus Subang lainnya dan para netizen yang sudah mulai banyak mengikuti kasus Subang ini, yaitu dari yayasan dan korupsinya selain pembunuhannya. Dan Abah yakin sekali ketika yayasan ini dibongkar akan perkembangannya akan luas dan juga akan mengarah kepada siapa pelaku pembunuhannya atau minimal itu mastermind-nya. Seperti itu. Jadi memang Abah tidak bisa bicara neko-neko. Jadi kalau yang begini ya begini. Dan Abah juga orang yang tidak bisa membuat menarik simpati daripada penonton Abah untuk mendengar cerita kosong. Hukumnya hukum. Hukum itu tegas, nyata, tidak neko-neko. Itu saja. Dan hukum itu perlu. Selain kita pernah belajar, kita pernah mendengar orang-orang yang memang sebagai praktisi hukum. Dan itulah yang disebut pengalaman yang lebih berharga daripada orang sekolah hukum sendiri. Mungkin Abah harap bisa dipahami di bahasa Abah, karena Abah bukan orang yang terlalu pintar untuk berbahasa basa-basi. Iya tidak gitu. Sama kayak kasus ini. Mungkin kalau memang menurut Abah cocok, Abah akan tampilkan dengan judul 3 hal kenapa penyebab kasus ini lambat. Tapi kita lihat dulu lah kinerja Polda Jabar tanggal 15. Karena memang diharapkan adalah persidangan. Dan di dalam persidangan itu, persidangan kasus pembunuhannya itu akan nyambung dengan kasus korupsinya. Jadi kalau Abah sebut saja langsung dengan ketersangkaan yang dikenakan kepada Pak Yosef bahwa dia karena uang 30 juta, sangat ironis. Dengan alasan bahwa istrinya ini sangat koret, kalau orang sudah bilang, kepada Pak Yosef karena dia punya keluarga baru. Tapi ternyata Pak Yosef ini juga seorang pemain golf, pelatih golf atau kedi golf. Jangan dipandang enteng itu duit pemasukan kedi golf. Uang 30 juta itu juga tidak ada artinya, apalagi dia juga termasuk salah satu pendiri yayasan yang kemungkinan besar kalau Abah perkirakan selain almarhumah Bu Tuti dan yang pertama nih Bu Tuti, kalau ambil bisa saja memang ditargetkan, memang tidak, mungkin sasaran selanjutnya adalah Pak Yosef. Karena kemungkinan besar dari apa yang terjadi dari selama ini informasi bahwa keadaan daripada jasad almarhumah itu bagaimana dan juga anaknya bagaimana, Amelia, kemungkinan seseorang yang punya dendam lama, dendam tentang rasa iri, dengki atau bagaimana, atau yang tidak pernah kebagian di dalam selama pengelolaan yayasan, atau ada keuntungan lain yang sudah tidak bisa lagi dibagikan kepada Ibu Tuti, Amel atau kepada Pak Yosef sendiri. Simpel saja di kasus. Dan ini pun banyak informasi-informasi yang diabaikan oleh penyidik, padahal penyidik yang lalu sudah pernah melaporkannya. Banyak juga perbedaannya, itu yang sangat diherankan. Makanya Abah minta, dan ini juga kemungkinan besar permintaan Abah ini juga diaminkan oleh para netizen lainnya adalah keterbukaan informasi. Makanya Abah pernah bilang, sudah sangat tidak kurang percaya kepada para YouTuber, walaupun Abah juga YouTuber sekarang. Dan Abah juga membuka juga sekaligus lowongan siapa yang mau jadi koresponden dari PT perusahaan Abah, jurnalis Abah, yang namanya lapor. Yang lapor itu sendiri pun ada di Trans 7 namanya, di pemerintahan juga ada, yaitu lapor pajak, lapor apa. Nah inilah saya pendirinya, dan itu pernah Abah dokumentasikan di video lalu di awal-awal tahun 2021.
Jadi ketawa juga kalau bagi orang-orang yang sudah biasa bergaul dengan penyidik atau juga dengan dunia-dunia kayak begini, senyap-senyum apa namanya itu istilahnya, ketawa dengan keadaan ini gitu loh. Kalau dibuat-buat ini kasus, taruhlah ada orang lain yang membuat-buat, tapi dengan melihat kelihayan kemarin penyidik seharusnya mudah sekali dibongkar ini persoalan kasus Subang ini. Tapi ada apa? Mau ada 1000 lagi KUOJ atau gimana? Seharusnya Polda Jabar sudah punya data. Kalau tidak ada data dari tim tahun lalu dengan tim yang katanya baru, ya ditangkap dulu itu para tim itu. Abah sudah sebutkan, bisa saja sampai setengah daripada Polsek dan Polres. Sama seperti kasus sampai bisa ratusan itu anggota Polri. Tapi mana? Perbedaan sangat mendasarnya adalah informasi, keterbukaan informasi baik dari pihak Polri sendiri, keterbukaan informasi daripada pengacara, keterbukaan informasi dari narasumber sendiri. Itu yang membuat perbedaan antara beberapa kasus lainnya termasuk dengan kasus Sambo. Simpel sebetulnya. Dan Abah tidak yakin ada orang lebih hebat daripada Sambo. Karena Sambo punya pangkat sebagai Bareskrim posisinya waktu itu. Ini tingkat daerah. Wewenang tugas itu tidak akan ada bisa orang-orang baik di Polda sendiri melampaui kewenangan daripada Bareskrim. Seperti itu aja simpel. Kalau ilmu jenjang, ini kan organisasi kan jenjang, berjenjang. Protapnya itu berjenjang, SOP-nya berjenjang, laporan dari bawah, menengah, sampai ke atas. Nah inilah. Dan kalau memang kasus ini akhirnya tidak terungkap lagi, sudah banyak kasus-kasus di daerah lain masalahnya. Abah mengharapkan inilah Jabar, ketika Abah tinggal di Jabar, menjadi pilot project ini daerah. Baik pilot proyek keamanannya, apalagi disinilah Jabar tempat yang Abah perkirakan munculnya pemimpin yang bisa memimpin Indonesia yang sebenarnya. Tapi kalau seperti ini, ya udah diharapkan. Perangkat-perangkat negaranya saja seperti ini, apalagi daerah terkecil Subang sendiri. Ada apa? Abah sudah membuka namanya, ayo kita diskusi. Abah coba live, penontonnya cuma berapa? Yang Abah harapkan juga para penyidik juga bertanyalah langsung. Seperti itu harusnya. Atau memancing lah dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi Abah juga ingatkan ada batasnya ketika pertanyaan itu dijawab, apakah ini bisa membuat langkah ini tidak terungkap kasus atau tidak, kan seperti itu. Mungkin dalam pertemuan bilateral saja kita bekerja sama. Seharusnya senang, apalagi perintah Kapolri juga kerjasamalah dengan masyarakat, ada lembaga masyarakat. Ini datang ke Humas saja 3 kali nggak ada kabar. Ayolah deh. Keluar lagi tuh logat Sulawesi. Jadi kita tinggal tunggu sajalah kasus ini tetap tanggal 15, tapi kemungkinan besar pengulangan kembali, karena memang kebanyakan YouTuber juga mengulang bahasan ulangan ini tapi diperbarui. Contoh kayak kemarin Abah munculkan video baru lama, video baru rasa lama, tapi bercerita tentang keadaan Sambo kemarin, yaitu ketika judulnya itu penjahatnya adalah polisi. Ini kan relevan dengan keadaan yang ada di Subang juga, dan ini sudah dikatakan ada OJ, yaitu oknum.
Dan di beberapa video lainnya pun Abah sudah mengatakan, ayo para polisi baik, bangkit, lawan semua ini. Karena kenapa? Anda bekerja di satu tempat yang mempertaruhkan nama tempat pekerjaan tersebut, yaitu institusi Polri. Ada marwahnya. Dan ketika bertugas sebagai abdi negara, ada sumpah jabatannya. Sumpah jabatan ini juga perlu dipahami, bukan kepada diri sendiri atau cuma asal sumpah kosong, tapi sumpah kepada Tuhan masing-masing. Ini Abah ulang lagi walaupun pernah Abah ucapkan. Dan biasanya ketika video seperti ini, yang bagi beberapa orang itu hanya juga sukanya mendengar cerita kosong, ditinggalkan video ini. Mau mendengar tentang perkembangan kasusnya, bagaimana perkembangan kasusnya? Kalau perkembangan kasusnya saja tak putar-putar berjalan di tempat. Kecuali ada satu nih, berkas ini bagaimana? Nah, itu perkembangan kasusnya. Mulai dari kalung emas itu sudah ada tahun 2001-2002 lalu. Mulai dari ember biru, mulai dari atap bocor, mulai dari motor NMAX, mau baju berdarah, jaket berdarah, semua sudah ada di tahun 2021 lalu sampai 2022 lalu. Itu yang paling utama. Nah, yang disebut perkembangan kasusnya adalah kinerjanya, kinerja daripada penyidiknya. Nah, yang disebut perkembangan kasus sekarang daripada pengembangan kasus Subang ini adalah kinerja penyidik tentang berkas yang dikirimkan kepada kejaksaan. Apakah datanya cukup? Apakah data untuk mentersangkakan seseorang cukup? Karena aturan itu ada, hukum itu tegas dan nyata. Ketika kurang data, jelas kalah. Sama seperti kejadian kemarin pra persidangan, angkat jempol kepada penyidik. Tapi untuk di persidangan sebenarnya bagaimana? Informasi tidak ada. Dan juga Krimsus sendiri tidak ada informasi tentang koruptornya, korupsinya. Nah ini, dan Abah pernah sebutkan di video lalu, apakah memang ini sengaja? Tapi kita lihatlah nanti perkembangan kasusnya di tanggal 15 kemarin. Apakah masuk ke persidangan ataukah dikembalikan lagi berkas? Abah harap juga Pak Kapolri mengevaluasi apa yang terjadi di wilayah Polda Jawa Barat ini. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh seorang bawahan itu dampaknya kalau suatu organisasi pemerintahan adalah atasan. Berarti atasannya tidak cakap dalam mengurus pekerjaannya. Sama seperti yang Abah katakan di video lalu, penyidik pertama, penyidik kedua, kemungkinan diganti penyidiknya, atasannya itu lagi. Dan Abah pernah mendengar bahasa selentingan, tapi sayang tidak diungkapkan di dalam pemberitaan baik YouTuber dan lain-lain, bahwa ada penyidik yang pernah mengeluh, saya sudah bekerja tapi selalu dipatahkan lagi oleh atasan saya. Entahlah itu siapa itu atasannya. Padahal kasus ini dulu hampir terungkap, bahkan Kapoldanya sendiri tergantinya Abah ulang lagi, Kapolres Subangnya bahkan terganti. Siapa yang bermain di dalam jalur ini? Tinggal lihat dari jenjangnya. Siapa yang mengganti Kapolda? Berarti orang yang di atasnya Kapolda. Tidak ada orang yang berada di dalam posisi Polda ini bisa menggantikan Kapolda, kecuali perintah dari Mabes. Itu saja yang perlu dipahami. Dan apalagi ini sudah zamannya zaman milenium. Rakyat Indonesia itu jangan dianggap rakyat yang bodoh. Negara superpower saja ketika rakyat Indonesia mulai julid, kacau balau itu negara maju. Buat apa kita juga mengacaukan negara sendiri gitu? Tapi kita mendukung negara sendiri. Yaitu dengan cara apa? Makanya Abah bilang, obstruction of justice itu adalah bibit penyakit yang perlu diamputasi, dihilangkan. Kan simple. Kayak ini juga, Rohingya,
sudah jelas-jelas Rohingya masuk atas perintah siapa? Dan itu ada perjanjian. Tapi abang nggak usah lanjutkan lah. Kita ke kasus Subang ini saja dulu. Nanti ada video lainnya. Sambil menunggu perkembangan untuk kasus Rohingya ini. Pertama ini sekarang di kasus Subang dulu. Harapan adalah harapan kami semua, harapan Abah, harapan masyarakat netizen, berkas ini lengkap, lugas, tepat, sehingga persidangan berjalan dengan praktis. Tapi untuk bisa mencapai itu adalah apa hasil dari temuan kemarin, apa data dari kemarin, dari data tahun 2021 sampai tahun 2023 lah, masuk nggak dalam laporan berkasnya? Simple, tidak ngejelimet sebetulnya. Dan Abah juga harapkan juga terjadilah tanya jawab di rumah Abah, terutama tanya jawab itu dari pihak penyidik. Tapi Abah juga ulangi lagi nih, tadi Abah sudah sebutkan ada batasan Abah akan menjawab. Mungkin diperlukan pertemuan darat gitu istilahnya, bukan cuma di pertemuan angkasa kayak di internet ini, di YouTube ini begitu. Pergunakanlah orang-orang yang memang tahu sesuatu hal, punya ilmu. Karena dalam aturan dalam pengungkapan kasus sendiri pun ada yang disebut adalah tokoh, ahli, kan begitu. Orang yang mengerti, orang yang berpengalaman, itu seharusnya ada dan itu dilakukan. Walaupun memang ada sudah ahlinya, yaitu ada dokter Hasri, ada dokter siapa lagi itu lupa di penyidikan pertama itu. Ada kemarin juga yang tidak dilibatkan juga seorang ahli yang ditanyakan dengan Aiman waktu itu tentang kasus Subang, saya lupa itu profesor siapa lagi itu. Ada padahal di IG dia selalu muncul di IG Abah. Itu jadi sangat aneh. Oke lah, perhitungan berkas masuk berkas ini 190 hari, 120 hari. Nah ini udah bukan 90 hari, 120 hari, 2001, 2004. Kenapa baru lakukan sekarang? Berarti ada kesalahan yang disebut OJ. OJ itu jangan juga dibilang sidang kode etik. Copot, keluarkan dari institusi Polri agar bibit penyakit itu tidak menyebar. Kan seperti itu, simple cara berpikir nih, nggak ngejelimet. Ya mungkin sekian dulu video dari Abah ini. Ternyata aduh udah sangat panjang sekali. Abah pamit dulu. Terima kasih kepada semuanya mau mendengarkan cuap-cuap Abah ini. Mudah-mudahan ada artinya, tapi kalau tidak ada artinya terserahlah, karena Abah ini bukan tukang penghibur, artis penghibur, tapi orang yang selalu memberikan saran, solusi, dan kritikan sekaligus dalam satu videonya, terutama di kasus-kasus pemerintahan. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, di subscribe, di like, di share agar video ini menyebar kemana-mana. Terima kasih. Subscribe dong.